Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zini Syauki dengan NPM 24100100549 dari kelas 3B reguler Banjarmasin. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Alam yang berupa pembuatan aplikasi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Alam telah memberikan tugas ini agar kami lebih bisa dan lebih memahami dari bahasa pemrograman C++. Nah, untuk penjelasan yang pertama itu ada di bagian include IOStream ini. Nah, di bagian ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan fitur input dan output pada bahasa C++. Nah, biasanya program ini digunakan buat seperti Kartini dan juga Shin seperti ini. Nah, jadi kegunaan code itu sendiri itu biasanya digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Nah, kegunaan Shin yang ini itu biasanya untuk menerima input dari user. Nah, kemudian eh, ada include IO manip. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengatur tampilan output, khususnya format teks dan angka. Nah, itu biasanya dipakai itu seperti setway ini. Nah, itu biasanya digunakan buat mengatur lebar tampilan nomor antrean. Nah, ini juga nih set field. Nah, itu biasanya juga digunakan untuk mengisi angka 0 di depan nomor antrean. Nah, jadi eh, ini digunain buat tujuannya itu buat nomor antreannya itu kelihatan rapi. Nah, kemudian untuk using namespace std ini biasanya digunain buat nggak perlu nulis std yang berulang-ulang. Jadi cukup satu ini aja itu udah cukup. Nah, itu kemudian untuk int main ini itu fungsinya buat titik awal eksekusian sebuah program, berjalannya sebuah program gitu. Kemudian untuk bagian ini itu untuk bagian intro aplikasi. Nah, itu biasanya berisi judul aplikasi, itu informasi pelayanan. Nah, itu biasanya tujuannya itu memberikan tampilan yang informatif, menjelaskan fungsi program kepada user, dan biasanya membuat aplikasi terlihat lebih profesional. Nah, ini untuk deklarasi array datanya. Nah, jadi yang pertama itu ada tempat service. Nah, itu digunakan untuk menyimpan daftar lokasi servis. Nah, itu biasanya kenapa digunakannya array, karena datanya itu sejenis dan jumlahnya tetap dan mudah biasanya ditampilkan menggunakan perulangan. Nah, kemudian ini untuk device-device-nya. Nah, itu eh, untuk penggunaan array-nya itu memudahkan buat menampilkan pilihan dan mengambil data berdasarkan input angka. Nah, jadi eh, kemudian untuk bagian jenis kerusakan itu, nah itu biasanya untuk mengetahui kerusakannya itu yang ringan kah, atau yang sedang kah, atau yang berat. Nah, itu untuk membantu pengelompokan data agar lebih terstruktur. Kemudian untuk deklarasi variabelnya itu
pada bagian ini. Nah, itu untuk menyimpan pilihan user. Kemudian untuk nomor antriannya itu menyimpan dan menambahkan nomor antrian secara otomatis. Kemudian untuk member itu menyimpan apakah dia itu udah mempunyai member pada tempat servis ini atau belum. Nah, kemudian untuk nomor telepon itu menyimpan nomor telepon user. Nah, juga ini untuk ciri kerusakan itu eh, user itu jelasin gitu, gitu loh, bahwa ini bagian mana aja untuk kerusakannya. Nah, untuk bagian ini itu untuk bagian nomor adminnya. Kemudian untuk penjelasan bagian do ini itu digunakan agar programnya itu bisa dijalankan berulang-ulang kali dan untuk bisa mengambil antrian baru. Kemudian eh, ini sama seperti sebelumnya itu untuk tampilan. Kemudian untuk bagian ini itu untuk menampilkan daftar lokasi, dan bagian ini untuk berupa pilihan nomor. Nah, dan ini juga itu buat pemilihan device apa yang mau diservis gitu. Nah, sama juga nih pilihannya juga angka. Setelah itu untuk bagian ini itu untuk menampilkan jenis-jenis kerusakannya, apakah kerusakannya itu ringan, sedang, atau berat gitu. Nah, sama juga nih pilihannya berupa nomor juga nih. Kemudian untuk ignore ini digunakan untuk menghapus sisa karakter enter sebelum menggunakan bagian guideline ini. Nah, guideline itu pula itu gunanya itu mengambil input teks panjang yang berupa ciri-ciri kerusakan device-nya. Nah, ini untuk penginputan nomor telepon user. Nah, setelah itu ini itu digunakan untuk eh, menambah nomor antrian baru setiap kali ada yang baru mau pendaftaran servis gitu. Maaf, ada yang ketinggalan ini pada bagian if itu fungsinya itu jika ada inputan yang tidak ada di antara pilihannya, misalnya ada 1 sampai 3, dia milihnya 4. Nah, itu bakal ada muncul tampilan seperti ini nih, pilihan tidak valid. Kemudian lanjut lagi untuk struknya itu. Nah, ini untuk tampilannya dan lokasi ini sesuai dengan pilihan yang ada di atas ini tadi. Nah, itu langsung ada terinput di sini. Sama juga nih untuk device-nya dan jenis kerusakannya. Nah, ciri-ciri kerusakan itu dimasukkan setelah input di sini. Sama juga untuk nomor teleponnya. Nah, untuk nomor antriannya itu terisi setelah ini. Nah, ini gunanya juga nih yang untuk ayo manip tadi. Nah, untuk bagian ini itu untuk memberikan pertanyaan kepada user apakah mempunyai jika jawabannya itu bakal ditulis
seperti ini. Jadi member misalnya dijawabnya N itu jadi ditulis non member seperti ini. Nah, ini sama seperti yang di atas, sama juga ini untuk tampilan teksnya. Terus ini nomor antrian diambil dari nomor antrian yang ini. Terus untuk device kerusakan, nah itu diambil dari bagian sini dan juga ini tadi. Nah, untuk ciri-cirinya ya itu sesuai inputan yang dikirim oleh user, sama juga untuk nomor teleponnya. Nah, untuk status membernya itu ya seperti yang di atas ini tadi, kalau permisalan user itu menjawab Y, itu bakal ditulis jadi member. Dan misalnya no atau N atau no itu ditulis jadi non member. Nah, setelah itu ini masih sama, itu tambahkan X. Nah, ini nomor adminnya. Itu diambil dari, nah ini untuk constrict admin ini. Nah, setelah itu akan diberi pertanyaan lagi. Jika mau mengambil antrian lagi bisa yes, Y atau yes, atau no atau N. Nah, misalnya jawabannya yes itu bakalan diulangi ke langkah-langkah awal. Dan misalnya jawabannya N itu bakalan tampilan seperti ini. Nah, untuk penjelasan file ini itu ya ini sama kayak gini untuk pertanyaan. Kalau misalnya jawabannya Y itu bakal diulang, kalau N itu bakal tampilan seperti ini. Nah, itu untuk penjelasan returnnya lagi itu eh, buat menandakan program selesai tanpa adanya problem atau masalah. Jadi berjalan dengan normal. Nah, jadi sekarang kita tes untuk nge-run aplikasinya itu. Nah, ini udah saya run karena kalau misalnya di-run lagi itu agak lama. Jadi untuk pilihannya untuk device-nya pakai jenis kerusakannya udah. Nah, untuk ciri-cirinya layar pecah, nomor HP-nya. Nah, ini jadi langsung muncul bagian stok servisnya. Nah, jadi ini langsung ditanyain nih bahwa punya member atau enggak. Kalau misalnya punya, jawabnya gitu. Nah, gini untuk akhirnya. Nah, kalau misalnya mau ambil antrian lagi itu jawab yes, Y, atau kalau nggak mau dijawab N aja. Nah, karena udah ini jadi saya ngejawabnya N juga. Nah, jadi langsung keluar tampilan tadi setelah menggunakan layanan servis kami.
Nah, jadi ini aja untuk penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.